Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Damai Hari Lubis, mantan tersangka kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi yang sudah lebih dulu mendapatkan SP3 bersama Egy Sujana, memberikan sebuah saran yang sangat menarik kepada T agar suami T segera melapor ke polisi untuk mengusut fitnah yang sekarang tersebar di berbagai media sosial. Apakah itu benar atau salah? Ya, saya pikir ini saran yang bagus juga nih. Karena belum ada klarifikasi sama sekali sepertinya dari kedua orang ini yang kemarin sempat disebut-sebut namanya dalam sebuah kasus perselingkuhan. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Rismond sepertinya terjebak dalam pusaran SP3 dan juga restoratif justice yang tidak kunjung keluar dari Polda Metro Jaya. Karena jadwalnya harusnya minggu ini sudah ada SP3 yang keluar kalau memang jadi perdamaian, teman-teman. Tapi sepertinya Rismond terjebak dalam syarat-syarat untuk SP3. Dan syarat yang diajukan ini sangat berat, teman-teman. Nanti kita dengarkan seperti apa penjelasan dari Ade Darmawan. Nah, terakhir, ini mengenai sidang CLS yang ada di Solo. Dan ini penjelasan yang sangat luar biasa dari kuasa hukum Pak Jokowi yang dimana konon kabarnya sidang CLS di Solo berakhir akan dimenangkan oleh Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Jokowi, contohlah Pak JK. Contoh Pak J. Pak JK itu kesatria. Dia merasa difitnah, dicemarkan. Maka Pak Yusuf Kala hanya melaporkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KP terhadap saudara Sylvester Matutina. Jadi kalau hari ini saudara Joko Widodo memang mau jadi negarawan, jujurlah, jangan kemudian kuasa hukumnya menyelundupkan pasal, dia aminkan. Jadi tindakan kuasa hukum tidak bisa kita pisahkan dari kliennya. Kenapa? Karena tindakan kuasa hukum pasti disetujui oleh kliennya. Dan ini menjadi bukti dan konfirmasi memang ada niat jahat dari pelapor saudara Joko Widodo untuk membicarakan rakyatnya sendiri. Kenapa saya sebut rakyat sendiri? Karena dia adalah sosok presiden bahkan 2 periode. Dan dia selalu bernarasi sebagai bapak bangsa. Ini yang dikatakan oleh pendukungnya. Empel is back, foto gitu ya kan? yang ada di dalam ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi yang sesungguhnya itu dianggap tidak sesuai, melalui keterangan saksi-saksi yang kami hadirkan sudah terbantahkan oleh Dr. Bagas sebagaimana dihadirkan sebagai saksi oleh pihak penggugat. Wah, sebagai dosen keren. Fakultas Teknik Nuklir UGM, dia mengatakan bahwa untuk foto ijazah pada intinya diizinkan mengenakan kacamata sepanjang itu bukan kacamata hitam. Nah, hal ini nampak bahwa di dalam buku alumni, kemudian di dalam ijazah, lantas pada saat foto wisuda waktu yang bersamaan, bahwa foto Pak Jokowi yang mengenakan kacamata sama. Jadi tidak terdapat adanya suatu perbedaan. Ini keterangan yang disampaikan Bapak Saminuddin sebagai teman satu angkatan Pak Jokowi, baik pada wah, saat menang lagi masuk nih Pak Jokowi maupun CLS Solo, pada teman-teman. waktu di wisuda secara bersamaan. Nah, termasuk adanya kacamata. Oleh penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Pak Jokowi mengenakan kacamata di dalam ijazah dianggap tidak lazim, sehingga berkesimpulan bahwa itu bukan Pak Jokowi. Namun, jadi kalaupun ada tadi penyampaian saya yang keliru, sudah di orangnya langsung sudah memberikan klarifikasi ya. Namun sebagai orang korban berarti ya, kalau benar itu kan dia tetap korban, dia tetap harus melaporkan bahwa ada peristiwa seperti ini. Bukan saya, harus seperti itu, bukan bilang wah. Nah tadi saya bilang kalau orang ikut-ikutan seperti ini, karena kami itu korban jadi dibekukan. Memang TPO sudah dibukukan, tapi namanya Bang Egy sama saya masih hidup, masih merasa. Ini kan kebohongan-kebohongan yang mereka perbuat kepada kami itu masih sakit hati. Masih sakit hati. Ya kan? Nah, itu kata Bang Egy. Saya sependapat. Jadi suaminya, ya, tidak harusnya melaporkan nih. Ada isu ini. Ya? Oh, harus. Isu apa itu? Isu apa? Aduan. Isu apa? Nah, tadi kita Suaminya harusnya melaporkan. ya. Isu apa tuh? Nah, padahal udah tahu saya rasa. Ya pertanyaannya waktu itu Pak DHL ada di lokasi yang disebut apa enggak gitu. Pertanyaan gitu. Oh tidak.
Oh, DHL nggak ada di lokasi. Nah, lihat nggak pernah. lihat medsos. Oke. Nah, Bang, berapa lagi pertanyaannya? Bang, balik lagi Bang. Abang rencana hari ini mau ngelaporin. Itu tadi belum selesai karena terpotong hal yang lain. Tapi nggak jadi. Itu bagaimana? Sebentar sebelum kita ke Egy Sujana ya. Tapi menarik juga nih saran usulan dari Damheri Lubis. Harusnya suami T ini melaporkan atas isu, atas fitnah yang katanya fitnah ya kan, yang sekarang beredar di media sosial agar semuanya clear gitu, jelas. Dan ya saya pikir R juga belum mengklarifikasi, belum ada yang klarifikasi ada apa nih. Mungkin boleh Gini, dijelasin ulang. saya mau ngobrol dulu sama polisi. Apakah yang akun namanya si Harun Rasid itu pantas nggak dibuat laporan? Kalau menurut saya, ini menurut saya ilmu hukum, ini bukan delik aduan. Jadi nggak perlu saya ngadu-ngadu sebenarnya. Ini adalah tugas polisi, harus memproses. Saya kira itu. Oke, hari ini membawa bukti apa aja Bang mungkin Bang? Kenapa? Bukti untuk Ya itu melaporkan apa saja. yang apa namanya di Akun tadi. udah saya udah kasih lihat tadi kan. Bang, ini maksudnya kan laporannya bilang Abang itu tertangkap KPK. Nah, mungkin Abang mengetahui pemberitaan itu kapan dan Siapa lagi nih yang mau dilaporkan nih? Udah lama. Banyak juga yang jadi korban pelaporannya. Dari segi waktu ya, kan harusnya segera. Kenapa ya? Kan suasana lagi lebaran bagaimana? Baru sekarang lah, orang udah pada masuk aja. tapi udah berusaha menghubungi yang bersangkutan. Sudah, saya udah ngomongin Dirkrimum, udah konfirmasi. Ini bisa dilaporin katanya. Nah, makanya saya mau sini. Salah satu yang mengatasnamakan seorang ahli ataupun pakar, dia telah insaf dan telah bertaubat dan meminta maaf kepada Pak Jokowi langsung, yaitu atas nama Rizlon Hasiholan Sianipar. Ya. Nah, kita akan bahas bersama dengan Bang Roni Teguh dalam perspektif kajian Bang Roni atas dinamika yang terjadi mengenai Rismon. Nah, oke, Bang Roni. Ya. Ini bagaimana pandangan Abang ya terkait dengan Rismon ini? Kenapa dia tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan tanpa seperkiraan daripada Roy Suryo, tiba-tiba mereka ini dikagetkan dengan adanya permintaan maaf daripada Rismon Hasiholan Sianipar, dan Rismon mengakui ia keliru sehingga ia telah mendeklar ijazah Pak Jokowi asli. Pandangan Abang seperti apa? Ya, terima kasih Bang Pitra. Kalau kita lihat kemarin waktu si saudara Rismon ini lah ya, waktu masih nantang-nantang kita lah gitu Ya. kan. Oh, tapi kita tidak ladeni, artinya kan kita nggak mau juga cari musuh apa dan sebagainya. Ya. Nah, ada satu hal yang berubah di sini waktu hasil penelitiannya itu dibantah oleh seseorang yang mengirimkan informasi berupa buku, berupa e-book Mas Joshua. Ya. Nah, e-book itu dia menjelaskan secara fisika maupun teknik-teknik untuk membantah teori yang 400 halaman itu, Bang Pitra. Oh, ada bukunya juga ya? Ada. Oke. Nah, waktu saya dikasih juga oleh Mas Joshua, saya baca hampir sama dengan apa yang kami lakukan antara dengan Mas Joshua dan saya juga untuk melihat bahwa ijazah Pak Jokowi, ijazah Bapak itu kita lihat dari watermarknya, lalu lintasan merah. Nah, ini dipertegas lagi oleh seseorang ini yang mengirim ke Mas Joshua bahwa hasil penelitiannya ini sudah sangat mendekati kebenaran gitu. Oke. Dan kenapa dia bisa ini? Kenapa bisa ini kan salah satunya laporan ini, Bang Pitra, laporan Bang Billy. Nah, iya, betul. Itu yang Itu kita sebenarnya puji, yang ya? dua kunci utama itu yang dia mulai berpikir. Yang bikin Karena getar saya dia lihat kan. dari gerak-gerik raut wajahnya dia merasa risau setelah adanya laporan daripada Bang Bill offside kan gitu. Nama Yusuf Kala dicurigai dibalik kedatangan Anies Baswedan ke Cikeas. Anies jelas-jelas tidak diundang oleh Demokrat. Fakta ini sudah dikonfirmasi oleh Demokrat bahwa Anies memang tidak diundang dalam open house ini. Jadi fokusnya bukan lagi soal etika, tapi soal arah gerakan politik di baliknya.
Sulit dipercaya ini murni inisiatif pribadi Anies. Dalam politik, langkah seperti datang ke acara tanpa undangan di hadapan publik dan media bukan keputusan sembarangan. Ada perhitungan, ada risiko, termasuk soal harga diri. Tidak logis jika langkah sebesar ini diambil tanpa dorongan atau restu dari aktor yang lebih berpengalaman. Dan selama ini sosok JK menjadi bapak asuh bagi Anies dalam langkah politiknya. Disinilah arah manuver mulai terbaca. Jika dikaitkan dengan gaya politik Yusuf Kala yang cenderung oportunis menjadi masuk akal semua ini. Pendekatan seperti ini bukan hal baru bagi JK. Yusuf Kala terkenal tidak memiliki loyalitas pada apapun. Bahkan pada partainya sendiri yaitu Golkar, beberapa kali JK justru berseberangan dengan Golkar. Saat ini JK memainkan Anies dengan cara bukan menyerang dari luar, tapi masuk ke dalam titik-titik sensitif untuk menciptakan jarak dan kecurigaan di antara kekuatan yang sedang berkuasa. Targetnya bukan oposisi, tapi justru kubu pemerintahan itu sendiri. Dan JK sendiri sengaja pergi ke luar negeri dengan alasan lain, agar tidak menimbulkan tuduhan kepadanya, tapi intelijen netizen kadang jauh melampaui intelijen resmi. Jangan pernah melawan orang baik loh Pak. Betul. Ini rumus dari kakek saya. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Ini cas ilmu gitu loh, ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Ada yang bilang nih sengaja nih Pak Jokowi nih. Cantik lah ya mainnya cantik banget sini. Benar gitu Bang. Silahkan semua berkelindan. Kalau saya mau berpendapat ini adalah organik. Dia berada di jalurnya masing-masing dan bertumbuh dengan sendirinya. Dia tidak didesain tapi terkonstruksi. Ini sebenarnya confirm dengan pernyataannya Bambang Pacul. Jangan pernah melawan orang lain. Bang, orang baik ketika dizolimi, maka permainan alam itu juga berputar. Alam juga akan mengkonstruksi. Teman-teman Kristen meyakini dengan istilah tabur tuai. Muslim meyakini dengan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Lo baik, lo menikmati kebaikan. Lo jahat, lo akan nikmati kejahatan. Lo menabur, lo akan menuai. Ini permainan alam. Ini yang aku bilang organik, ya kan? Jadi bagi saya tidak mau menjadi jadi pahlawannya Pak Jokowi. Buat apa gitu? Saya tidak mau kemudian jadi tumbalnya Pak Jokowi juga. Minta maaf, tunggu dulu gitu. Kadang-kadang nama baik kita itu lebih berharga dibanding emas dan permata, kan begitu. Nah bagi kita, apa yang saya lakukan hari ini adalah apa yang dikenal dengan teman-teman Kristen. Teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, kan gitu. Kulil haq walau kana murra. Kita mau menyampaikan ini ada kebenaran. Sekali lagi ada spekulasi, canggihnya politiknya Pak Jokowi, canggihnya permainan Pak Jokowi, DRJ aja, bla bla bla. Semua silahkan berspekulasi, tapi pertanggungjawabkan dunia akhirah. Aku di sini mencintaimu seumur hidupku. Pak Jokowi yang mau dicintai rakyat ya. Mungkin hanya Tuhan saja yang tahu. Siapa yang kangen masa-masa Pak Jokowi jadi presiden, teman-teman? Betapa Siapa yang jiwaku luar biasa. Mencintai dirimu. Begitu cintanya orang sama Pak Jokowi. Seandainya saja ini yang mau digerus. Kecintaan orang sulit bos. Pak Jokowi tetap ada di hati rakyat Indonesia. Kau tinggalkan aku. Sampai menangis gitu loh. Saksi-saksi ahli ini akan dibuat malu nih sama Roy Suryo yang diajukan oleh Rismon Hasiholan Sianipar, dan itu sudah kami sepakati ya bahwa pengajuan ini setelah kami baca klausal-klausal penting tentunya mengikuti apa yang disampaikan yang di draft oleh tim kuasa hukum ya, sehingga tim hukum juga tetap bersepakat dengan hal tersebut karena itu adalah satu rangkaian yang sama, sehingga yang paling penting adalah buku Jokowi's White Paper ya, itu ditarik dari peredaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Gibran Endgame juga ya, karena itu memang karya daripada saudara Rismon Hasiholan Sianipar, sehingga merujuk pada klausal-klausal itu kami juga menyepakati bahwa saudara Rismon harus segera di BAP untuk mencantumkan nih akan pengembangan hal-hal yang terkait dalang dibalik pendanaan-pendanaan yang mungkin beredar dari moncongnya sendiri, mulutnya
Rismon sendiri, ya itu harus dipertanggungjawabkan semua. Sehingga hari ini sudah selesai klausul-klausul terpentingnya adalah Jokowi White Paper ini tidak layak menjadi politik. Sehingga tidak ada satupun alasan hukum yang membenarkan satu tindak pidana ini. Bahwa ini adalah penelitian dan metode penelitian yang seperti apa. Sehingga saya anggap saksi-saksi nanti di peradilan, saksi-saksi ahli ini akan dibuat malu nih sama Roy Suryo dan tim yang katanya sangat mengerti hukum tata negara. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, luar biasa ya. Sepertinya ya bau-baunya nih Pak Jokowi akan menang lagi di sidang CLS Citizen Lawsuit di Solo, Surakarta. Tapi kira-kira framing yang akan dibangun oleh gerombolan pembenci ini ketika Pak Jokowi menang, ya lagi-lagi sama teman-teman. Persidangan diatur Jokowi, hakim dibawa ke tiap Jokowi. Waduh. Bisa nggak sih kalau Anda kalah aja gitu? Bisa nggak sih Anda tumbang aja gitu? Nggak perlu memframing seolah-olah Anda kuat, Anda sudah benar, Anda yang paling benar. Nggak usah gitu. Kalau Anda kalah di persidangan, ya udah kalah aja. Dan mungkin ini juga yang terjadi nantinya ketika berkas Roy Suryo sudah P21, dia sudah sidang, kemudian di sidang, ya mungkin sidangnya juga akan berbelit-belit nih, sidang ijazah ini, sidang pencemaran nama baik ini. Mungkin bisa setahun juga mungkin sidangnya teman-teman. Nanti ya, karena saksi-saksinya ada banyak gitu. Saksi banyak, dokumen banyak. Belum lagi kalau dia ngulur-ngulur waktu. Ini kan wah lama teman-teman. Dan nanti kalau di ujung mereka kalah, ya lagi-lagi framingnya sama aja. Wah sidangnya sudah diatur, sidangnya dibawa ke tiap Jokowi, sidangnya aneh. Sama kayak Refli Harun kemarin pas konferensi pers ngomong, Mahkamah Konstitusi aneh gini-gini. Aduh, udahlah. Kalau Anda kalah aja, kemudian perbaiki gitu. Kalau gugatan Anda yang di Mahkamah Konstitusi ditolak, ya udah Anda perbaiki, coba bikin yang lebih bagus yang bisa meyakinkan hakim. Jangan memframing gitu ya kan. Aduh. Gimana ya? Dan tadi Hosinuddin memuji-muji JK. Dan Anies diduga datang ke halal bihalal Demokrat atas arahan dan mungkin orkestrasi dari JK. Nah, kenapa orang-orang ini dekat dengan JK, teman-teman? Kenapa Anies dekat dengan JK? Anies ini siapa? Capres 2024. JK siapa? Yang mendukung Anies. Nah, siapa yang sekarang menyerang Pak Jokowi? Ya pendukung Anies. Nah, apakah ada korelasinya? Apakah ada benang merahnya? Nah, ini teman-teman sendiri yang akan menyimpulkan. Saya tidak ingin menyimpulkan. Silakan teman-teman simpulkan apakah ada benang merahnya. Tapi kalau saya pribadi, ada mungkin. Tapi apakah benar iya? Nah, ini harus dibuktikan dengan sebuah fakta dan juga ya bukti yang konkret, jangan hanya sekedar omon-omon. Dan kalau Rismon kemarin katanya menyebut nama JK, nah itu pun perlu pembuktian. Entahkah itu mereka ada pertemuan di mana? Ya kalau mereka ada pertemuan, otomatis dia tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana, jamnya jam berapa, harinya kapan, tahunnya tahun berapa, bersama siapa. Ini kan bisa dikulik nantinya teman-teman, bisa digali nantinya. Tapi lagi-lagi kasus ini tidak mudah. Kasus ini akan mungkin bisa lebih panjang lagi karena target mereka 2029 untuk menggerus Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran. Apalagi sekarang bunyi-bunyian ini, para pembenci ini, dan pembenci pemerintah tentunya, mulai bergeser. Mereka sepertinya akan membuat sebuah gerakan, memakzulkan presiden juga. Ya kita bisa lihat, dengarkan pidato-pidato Sunarko 2 bulan atau sebulan lalu, pidato-pidato beberapa purnawirawan yang kecewa dengan Prabowo, yang kecewa dengan keputusan BOP. Ya banyaklah faktor yang membuat mereka kecewa dengan Pak Prabowo. Tapi kita dengan tegas menyatakan mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran sampai 2029. Kita harus mengawal mereka. Kita harus menjadi garda terdepan menghalau para pembenci, orang-orang yang ingin melengsarkan para pemimpin-pemimpin kita teman-teman. Karena Pak Prabowo sudah bekerja dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik. Mas Gibran juga seperti itu. Dan kita berharap Prabowo Gibran bisa sampai 2034. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.